Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat pecinta catur dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Antonio Chess Channel. Dan di video kali ini admin akan menampilkan sebuah pergerakan kuda yang sangat dinamis. Dan bagaimanakah keseruannya? Mari kita simak. Di sini putih melangkah. E4, hitam E5, pion F4, gambit raja, gambit diterima, kuda F3, main land dari gambit raja, kuda C6, pion D4, pion D6, gajah C4, pion H6, gajah makan pion, gajah E6. Dan inilah langkah blunder yang dilakukan oleh hitam dan dimanfaatkan putih dengan mendorong pion ke D5, memforking kuda dan gajah, dan dimakan saja oleh gajah, dan gajah menerima karena bila pion yang dibuat untuk menerima akan membuka diagonal raja karena raja belum melakukan rokade. Lalu hitam menjawab kuda F6, dan putih pun melakukan rokade. Hitam gajah ke E7, putih benteng E1, hitam rokade, kuda C3 menambah perlindungan terhadap gajah, kuda kali gajah, dan di sini pion barulah buat menerima dan sekaligus mengancam kuda, dan kuda berpindah ke B8, menteri D2, gajah F6, benteng D1, kuda D7, benteng E3 bermaksud mendamping benteng, kuda C5, benteng D1 menguasai diagonal E, menteri D7, benteng mundur ke E2, sekaligus memberikan jalan untuk menteri, dan hitam pion E5, pion A3, B6, B4 mengajak pertukaran pion, pertukaran diterima, sekaligus mengancam kuda, kuda mundur ke B7, kuda E4 bermaksud mengeliminasi gajah hitam. Lalu menteri hitam ke F5, tentu saja kuda mengeliminasi gajah, menteri makan kuda maksud saya, dan gajah mundur ke E3,
memancing Menteri Hitam untuk meninggalkan tempatnya, dan benar saja Menteri berpindah ke B2, dan setelah itu Hitam melakukan pengorbanan dengan memakan pion yang ada di H6. Pengorbanan diterima, dimakan saja menggunakan Menteri. Lalu benteng keempat, kuda H4. Menteri mundur melindungi raja sekaligus mengacak pertukaran. Tentu saja ditolak oleh putih. Dan Menteri mundur ke F4. Benteng A8. Benteng E3 bermaksud untuk ke petak G3, dan itu nampaknya disadari oleh Hitam, dan Hitam menggerakkan rajanya ke F8, dan benteng tetap ke G3 mengancam Menteri. Menteri berpindah ke H7, dan inilah pergerakan kuda yang dinamis mulai dilakukan oleh putih. Dengan sekak ke G6 tentu saja tidak bisa diterima oleh pion karena pion sudah terpining oleh Menteri. Dan apabila Menteri Hitam yang menerima kuda, tentu saja dimakan lagi oleh benteng, dan raja berpindah ke G7. Kuda ke E5 sekaligus open sekak, dan raja kembali ke F8, dan inilah langkah pamungkas dari putih dengan sekak mat di D7. Beginilah langkah dinamis dari kuda putih, teman-teman. Luar biasa. Bagaimana kita lihat pergerakan kuda di sini. Berapa kalikah dia melakukan pergerakan yang sangat-sangat dinamis. 1, 2, dan inilah dia skakmat di D7. Begitulah teman-teman. Bila Anda suka, silahkan like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini cepat berkembang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.